Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran biokimia dengan topik kali ini mengenai enzim. Apa sih enzim? Saya yakin adik-adik semua sudah sangat familiar dengan kata enzim. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali enzim yang terlibat dalam proses metabolisme dalam tubuh kita. Dalam pembelajaran sebelum-sebelumnya, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, juga sudah banyak disebutkan berbagai macam enzim. Jadi, sekarang kita akan fokus mengenai bagaimana sih kerja enzim itu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa topik khusus berkaitan dengan enzim, yaitu berkaitan dengan struktur enzim, kemudian klasifikasi dan nomenklaturnya, kemudian bagaimana enzim bekerja, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitasnya, penghambatan enzim, serta regulasinya. Kita mulai terlebih dahulu dengan membahas bagaimana sejarah enzim. Jika kita lihat ke belakang, sejarah mengenai enzim itu sudah dimulai semenjak tahun 1700-an. Jadi ini sudah sangat cukup lama ya. Nah, untuk pertama kalinya diamati mengenai enzim itu adalah studi mengenai bagaimana pencernaan daging yang dilakukan oleh cairan lambung atau sekresi dari asam lambung beserta enzim-enzimnya. Kemudian pada tahun 1800-an itu dilakukan pengujian konversi pati menjadi gula oleh saliva. Kita ketahui saliva adalah satu cairan yang di dalamnya terdapat suatu enzim yang dikenal dengan amilase. Nah, ini pada saat itu belum diketahui bahwa enzim itu adalah amilase. Namun sudah diketahui bahwa ada salah satu senyawa atau substansi yang dapat mengubah pati yang tadinya adalah polimer karbohidrat yang sangat kompleks menjadi gula yang sederhana. Itu dilakukan oleh penambahan saliva pada campuran patinya. Kemudian berlanjut pada tahun 1850-an, Louis Pasteur melakukan fermentasi gula menggunakan yeast dan dihasilkan alkohol. Pada hasil penelitiannya ini, Louis Pasteur mengemukakan suatu postulat bahwa ada salah satu substansi yang dikenal dengan fermen yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Dan substansi ini tidak dapat terpisah dari struktur hidup dari sel yeast. Kemudian berlanjut pada tahun 1897 oleh Edward Bunchen. Bunchen melakukan penelitian dengan melakukan ekstraksi dari yeast. Kemudian dia menggunakannya untuk fermentasi gula untuk menghasilkan alkohol. Ini sedikit berbeda dengan penelitian Louis Pasteur yang menggunakan yeast dalam keadaan utuh. Edward Bunchen menggunakan ekstraknya saja. Dan ternyata juga dapat dihasilkan fermentasi gula menghasilkan alkohol. Di sini dapat dibuktikan bahwa ternyata fermen yang tadi dikatakan oleh Louis Pasteur sebagai senyawa yang tidak dapat dipisahkan dari yeast, ternyata itu adalah suatu senyawa yang sebenarnya bisa terpisahkan dari yeast dan memiliki aktivitas yaitu untuk menfermentasi gula menjadi alkohol. Kemudian penelitian berkaitan dengan enzim berlanjut pada tahun 1926 oleh Sumner. Sumner menemukan atau berhasil melakukan kristalisasi salah satu enzim yaitu urease. Pada penemuannya ini, Sumner juga mengemukakan suatu postulat yang mengatakan bahwa enzim adalah protein. Namun, karena penelitiannya ini baru penelitian pertama mengenai enzim yang mengatakan bahwa enzim itu adalah protein, pernyataan dari Sumner ini cukup menjadi suatu kontroversi di kalangan peneliti, hingga dilakukan penelitian kembali pada tahun 1930 oleh John Northrop dan Moses yang melakukan penelitian pada pepsin, tripsin, dan beberapa enzim pencernaan lainnya. Pada penelitian John Northrop dan kawan-kawan ini, baru bisa dikonfirmasi bahwa semua yang mereka teliti ini, pepsin, tripsin, dan enzim pencernaan ini adalah protein.
Penemuan ini membenarkan apa yang sebelumnya sudah ditemukan oleh Sumner yang mengatakan bahwa enzim itu adalah protein. Semenjak saat itu, mulai dilakukan banyak sekali penelitian hingga sampai tahun sekarang ataupun di abad ke-20 ini. Para peneliti sudah bisa berhasil melakukan purifikasi atau pemurnian pada enzim, kemudian memahami bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana mekanisme kerjanya, dan berbagai aplikasi yang berkaitan dengan enzim juga sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Baik, sekarang kita bahas mengenai enzim. Apa sih enzim? Sesuai dengan sejarahnya tadi sudah ketahui bahwa enzim itu adalah suatu protein. Bagaimana kerjanya? Kerjanya adalah untuk mengkatalisis reaksi biologis. Artinya, dia mempercepat reaksi biologis. Meskipun pada sejarahnya tadi kita melihat bahwa enzim itu adalah protein, namun beberapa penemuan terbaru ditemukan bahwa ada satu enzim yang bukan merupakan protein, yaitu ribozim, di mana ribozim ini adalah suatu RNA. Jika kita lihat dari bobot molekulnya, enzim bervariasi ukurannya mulai dari 12.000 hingga 1 juta. Jadi kalau kita bayangkan ini dapat kita ketahui bahwa enzim itu adalah suatu makromolekul di dalam tubuh yang ukurannya cukup besar jika kita melihat dari bobot jenisnya. Kemudian untuk aktivitas katalitiknya itu tergantung pada integritas dari konfirmasi atau konformasi dari si proteinnya. Jadi berdasarkan bentuk dari proteinnya, struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener dari si protein ini sangat penting dalam proses pembentukan konfirmasi si protein, sehingga juga sangat penting dalam menentukan aktivitas katalitik dari protein. Jika protein didenaturasi atau subunit-subunitnya dipisahkan, maka aktivitas katalitiknya akan hilang. Begitu juga jika proteinnya dipecah komponen asam aminonya. Jadi misalnya tadinya ada 1000 asam amino, kemudian diputus menjadi 700 dan 300 asam amino, maka si protein ini juga akan kehilangan aktivitas katalitiknya atau dia sudah tidak berperan lagi sebagai enzim. Kemudian berkaitan mengenai enzim, beberapa enzim ada yang dapat melakukan tugasnya hanya dengan rantai polipeptida yang dimilikinya atau cukup dengan rantai asam amino yang panjang. Dia sudah mampu memiliki aktivitas katalitik terhadap reaksi biologis. Namun, beberapa enzim membutuhkan senyawa kimia tambahan. Senyawa kimia tambahannya ini bisa berupa ion anorganik atau dikenal dengan kofaktor, bisa juga dengan kompleks organik atau dikenal dengan koenzim. Beberapa kofaktor yang terlibat dalam aktivitas enzim ini misalnya ada besi atau Fe2, mangan, magnesium, dan seng atau Zn2. Kemudian untuk koenzim, sebagian besar koenzim merupakan molekul vitamin yang bisa kita peroleh dari diet sehari-hari. Beberapa enzim, tadi saya sebutkan ya, ada yang membutuhkan kofaktor, ada yang membutuhkan koenzim. Namun ada juga enzim yang membutuhkan keduanya, dia butuh koenzim juga, butuh kofaktor juga. Nah, untuk koenzim dan kofaktor ini dia akan berikatan secara kuat maupun secara kovalen pada salah satu bagian dari enzim dan dikenal sebagai gugus prostetik. Untuk enzim yang sudah memiliki aktivitas katalitik, artinya dia sudah lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Apakah itu dia membutuhkan kofaktor, berarti dia ada bagian protein enzim dan kofaktor, atau dia membutuhkan koenzim, ada protein enzim dan koenzim. Intinya dia sebagai suatu molekul yang sudah kompleks untuk memiliki aktivitas biologis dalam mengkatalisis reaksi, maka dia dikatakan sebagai holoenzim.
Bagian protein dari enzim ini dikenal sebagai apoenzim atau apoprotein. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk gambarnya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa enzim itu terdiri dari protein. Ada yang protein enzimnya membutuhkan koenzim, ada yang membutuhkan kofaktor atau ion metal. Ada juga yang membutuhkan keduanya, yaitu dikenal dengan gugus prostetik. Di mana pada gugus prostetik ini ada koenzim juga ada ion metal. Dan gabungan semuanya dan sehingga dia memiliki aktivitas katalitik itu barulah dia dikatakan sebagai holoenzim. Di sini dapat kita lihat beberapa contoh kofaktor dan koenzim dari enzim. Jadi ada beberapa contoh logam yang berperan dalam aktivitas katalitik enzim. Ada tembaga yang merupakan kofaktor dari sitokrom oksidase, ada besi yang merupakan kofaktor dari sitokrom oksidase, katalase, dan peroksidase. Kemudian ada kalium yang merupakan kofaktor pada piruvat kinase. Masih banyak lagi, yaitu ada mangan, ada magnesium, ada molibdenum, ada nikel, selenium, dan seng. Jadi kalau untuk yang membahas mengenai praktikum sebelumnya, mengenai amilase, itu ada kalsium yang merupakan kofaktor untuk amilase. Selanjutnya pada tabel di samping dapat dilihat beberapa koenzim yang berperan dalam aktivitas katalitik enzim. Ada biositin, ada koenzim A, ada flavin adenin dinukleat atau FAD yang terlibat dalam transfer elektron. Masih ingat ya untuk siklus Krebs itu ada terlibat FAD sebagai koenzim dari salah satu enzim dalam siklus Krebs. Kemudian ada dipoat, kemudian ada NAD atau di nikotinamid adenin dinukleat, ada piridoksal fosfat, tetrafluorat, dan tiamin pirofosfat. Dan kurang lebih semua ini dapat kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Bagaimana struktur enzim sudah kita bahas, yaitu bahwa enzim adalah suatu protein, kemudian terkadang dia bisa bekerja cukup dengan asam amino penyusunnya saja, atau terkadang beberapa protein atau enzim itu membutuhkan kofaktor atau koenzim. Dan ada juga enzim-enzim yang justru membutuhkan keduanya, kofaktor dan koenzim. Dan enzim yang sudah siap bekerja atau memiliki aktivitas katalitik itu dikenal dengan holoenzim. Sekarang kita akan lanjut membahas bagaimana penamaan enzim. Untuk penamaan enzim biasanya berkaitan dengan reaksi yang dikatalisisnya atau substrat yang dikatalisis untuk reaksinya. Jadi kita kenal istilah substrat yaitu suatu reaktan yang menjadi tempat bekerja spesifik dari si enzim. Si enzim dia akan berikatan secara fisik melalui berbagai jenis ikatan, kemudian melakukan perubahan pada substrat ini, tergantung pada jenis reaksinya. Untuk penamaan enzim sendiri, enzim biasanya diberi akhiran ase pada akhir namanya. Jadi, kalau ada ase biasanya itu adalah si enzimnya. Contohnya di sini ada laktase, amilase, lipase, protease. Kemudian beberapa enzim ada juga yang tidak memiliki akhiran ase. Contohnya adalah enzim-enzim pada saluran pencernaan. Itu ada pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Di depan dari kata ase itu terkadang juga dituliskan mengenai jenis reaksi yang dikatalisisnya. Contohnya adalah oksidase. Artinya enzim ini mengkatalisis reaksi oksidasi. Pasti untuk enzim ini akan terlibat dalam reaksi redoks, yaitu reaksi yang melibatkan proses oksidasi dan reduksi. Kemudian ada hidrolase, yaitu enzim yang menambahkan air untuk memecah suatu komponen menjadi dua bagian. Selanjutnya, setelah ditulis ase, kemudian ada jenis
reaksi yang dikatalisisnya, sebelum kata itu biasanya diletakkan substratnya, substrat yang akan diubahnya. Misalnya di sini ada contohnya pirufat karboksilase. Artinya substratnya adalah pirufat, kemudian reaksinya itu adalah penambahan gugus karboksil dan dilakukan oleh enzim yang namanya pirufat karboksilase. Begitu juga untuk laktat dehidrogenase. Substratnya adalah laktat, kemudian jenis reaksinya adalah dehidrogenasi. Bagaimana proses reaksinya? Tentunya yaitu enzim akan berikatan dengan substrat membentuk suatu kompleks enzim substrat. Nanti akan kita bahas selanjutnya bagaimana perubahannya menjadi produk. Berikut ini adalah klasifikasi enzim yang tentunya berkaitan dengan nomenklaturnya. Jadi enzim ini dapat kita klasifikasikan ke dalam 6 kelas, yaitu ada oksidoreduktase, ada transferase, ada hidrolase, ada liase, ada isomerase, dan ada ligase. Untuk oksidoreduktase sebagai kelas pertama, dia berperan dalam mengkatalisis reaksi redoks, yaitu reaksi yang melibatkan adanya proses oksidasi dan reduksi. Contohnya adalah dehidrogenase, dia mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi dari suatu substrat. Kemudian pada kelas kedua ada transferase, yaitu mentransfer suatu gugus fungsional dari satu molekul ke molekul yang lainnya. Contohnya adalah transaminase. Contoh ini merupakan contoh yang sebelumnya kita sudah sebut-sebut dalam proses pembentukan asam amino, di mana enzim ini dia terlibat dalam transfer gugus amino dari satu senyawa ke senyawa lain atau dari suatu asam amino ke senyawa lain. Bisa senyawa lainnya itu adalah senyawa non-asam bergugus amino atau amino yang lainnya. Kemudian untuk kelas yang ketiga yaitu ada hidrolase, dia terlibat dalam mengkatalisis reaksi hidrolisis. Contohnya adalah lipase, mengkatalisis hidrolisis lipid, dan protease, mengkatalisis hidrolisis protein. Kelas keempat yaitu liase, dia menambahkan atau memutus satu atom dari ikatan ganda. Contohnya adalah dekarboksilase, mengkatalisis pemutusan gugus karboksil. Yang kelima yaitu isomerase, dia mengkatalisis reaksi isomerisasi. Ada enzim isomerase yang mengkatalisis konversi dari aldosa menjadi ketosa. Untuk isomerase itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki komponen penyusun yang sama, baik jenis unsurnya maupun jumlah unsurnya, namun disusun dengan bentuk yang berbeda. Nah, itu dikatakan isomer. Contohnya itu adalah aldosa dan ketosa. Untuk berpindah dari bentuk aldosa menjadi ketosa itu dibutuhkan suatu enzim namanya isomerase. Kemudian kelas ke-6 adalah ligase. Ini adalah enzim yang terlibat dalam reaksi sintesis menggabungkan dua molekul menjadi suatu senyawa. Contohnya adalah sintetase yang menggabungkan dua molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Selain aturan penamaan dengan memberi akhiran ase, kemudian menambahkan jenis reaksi yang dikatalisisnya, dan di awalnya juga diletakkan substrat yang dikatalisisnya, penamaan enzim juga diidentik dengan adanya pengkodean untuk enzim-enzimnya. Hal ini berkaitan dengan makin hari makin banyak enzim yang ditemukan. Berdasarkan suatu keputusan lembaga internasional, yaitu ada lembaganya biokimia dan biologi molekuler, enzim dikodekan ke dalam 3 angka. Contohnya di sini saya perlihatkan adalah glukosa fosfotransferase. Glukosa fosfotransferase ini adalah enzim yang mentransfer gugus fosfat ke glukosa, menghasilkan glukosa 6-fosfat. Jika masih ingat, ini adalah salah satu reaksi tahap pertama dari glikolisis. Nah, untuk glukosa fosfotransferase ini memiliki kode yaitu 2711. Arti dari angka tersebut adalah
2 ini mengatakan mengenai jenis kelasnya. Jadi kelasnya adalah kelas nomor 2 yaitu transferase. Sesuai dengan apa yang tadi saya sebutkan, dia adalah mentransfer satu gugus fosfat ke glukosa, menghasilkan glukosa 6-fosfat. Kemudian untuk kode yang kedua itu menyatakan subkelas. Di sini si enzimnya melakukan transfer fosfat. Itu adalah kode nomor 7. Kemudian kode ketiga 1 itu fosfotransferasenya si gugus hidroksil sebagai akseptor. Kemudian pada kode keempat 1 glukosa sebagai akseptor dari gugus fosforil. Jadi ada klasifikasinya atau sub-subnya dari masing-masing kelas dan subkelas ini. Untuk bagaimana enzim-enzim yang lainnya, kita bisa melakukan pengecekan sendiri pada website yang disediakan oleh Persatuan Biokimia dan Biologi Molekuler ini. Pada slide saya tampilkan link untuk mengeceknya. Jadi pada website ini nanti akan dapat terlihat kelas enzimnya. Misalnya di sini untuk kelas pertama yaitu ada oksidoredutase yang terdiri dari 1 sampai 18 subkelas. Tentunya subkelas ini kan berbeda proses oksidasi dan reduksinya. Kemudian dapat lagi nanti kita bagi untuk masing-masing subkelas ini untuk pengkodean ketiga dan keempatnya. Bisa dilihat pada website ini. Bagaimana enzim bekerja? Enzim bekerja dengan berikatan dengan substrat, membentuk suatu kompleks enzim substrat yang sifatnya sementara. Selama proses sementara ini, si enzim akan bekerja, dia akan mengubah si substrat menjadi produk. Jadi bagaimana proses perubahannya sesuai dengan kespesifikan dari aktivitas kerjanya tadi, berdasarkan pembagian kelasnya tadi, setidaknya dia ada jenis apakah dia oksidoreduktase, apakah dia mentransfer, atau apakah dia melisis atau dia menggabungkan sebagai sintetase, itu sesuai dengan jenis enzimnya. Begitu telah dihasilkan produk, berarti kan kompleksnya yang terbentuk adalah enzim produk. Nanti si enzim dia akan melepas si produk. Nah, berdasarkan reaksi yang dapat dilihat pada slide, tentunya pada akhir reaksi itu adalah yang terbentuk adalah enzim dan produk. Ini menunjukkan bahwa pada proses reaksi yang dikatalisis oleh enzim, si enzim dia tidak terlibat atau tidak ikut bereaksi. Dia hanya memfasilitasi proses perubahan dari substrat menjadi produk. Nah, bagaimana proses perubahan substrat dan produk yang dikatalisis enzim ini? Enzim dia akan mengkatalisis atau mempercepatnya melalui penurunan energi aktivasi. Pada kurva di sebelah kanan bawah dapat kita lihat bahwa untuk yang garis yang hitam ini adalah kurva yang menggambarkan energi yang harus dibebaskan ketika suatu reaksi kimia dikatalisis oleh senyawa non-enzim. Sedangkan kurva yang berwarna biru adalah energi yang perlu dibebaskan untuk suatu reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim. Dapat kita lihat bahwa perbedaannya sangat jauh, artinya si enzim sangat menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi apa sih? Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu reaktan untuk tepat bereaksi, untuk mencapai suatu posisi yang namanya transition state. Jadi ibaratnya ketika kita ingin menggerakkan suatu bola yang berat, maka kita perlu memberi suatu gaya pada bola tersebut. Dan posisi ketika suatu bola itu akan menggelinding itu dikatakan posisi transisi. Begitu juga dalam reaksi kimia. Posisi suatu senyawa dan senyawa kedua tepat akan bereaksi itu dinamakan dengan posisi transisi. Dan untuk mencapai posisi transisi ini dibutuhkan suatu energi yang dinamakan dengan energi aktivasi. Nah, pada penggunaan enzim sebagai katalisis, energi aktivasinya sangat rendah, dengan artian proses reaksi dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan proses reaksi yang tidak menggunakan enzim sebagai katalisisnya. Untuk mekanisme bagaimana kerja enzim,
dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Di sini adalah enzim yang akan memutus ikatan pada sukrosa. Jadi sukrosa adalah suatu dimer yang terdiri dari sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Jadi akan diputus menjadi monomer-monomernya, maka si substrat akan berikatan dengan enzim. Berikatan sementara, dalam ikatan sementara ini bekerjalah si enzimnya, yaitu memutus ikatan. Kalau ikatannya sudah terputus, artinya adalah si substrat sudah berubah menjadi produk. Nah, begitu sudah menjadi produk, maka si enzim akan melepas keduanya. Dan enzim ini siap untuk mengikat substrat-substrat yang lainnya. Oke, sekarang kita akan lihat di mana sih posisinya atau tepatnya reaksi itu terjadi di dalam sebuah enzim ketika dia mengkatalisis reaksi. Untuk dapat terjadinya suatu reaksi atau lokasi tempat terjadinya reaksi enzim terhadap substrat itu berada pada suatu daerah yang dikenal dengan active site atau situs aktif. Kita ketahui bahwa enzim ini juga adalah protein, artinya dia punya struktur sekunder dan juga struktur tersier. Dan pada struktur sekunder dan tersier ini kan ada pelipatan-pelipatan atau pembentukan suatu konformasi dari si protein. Pada salah satu daerahnya itu akan digunakan sebagai tempat pengikatan substrat terhadap enzim yang dikenal dengan active site ini. Disinilah terjadi apakah reaksinya nanti menambahkan suatu molekul ke substrat ini atau substrat ini dipotong salah satu unsurnya. Nah, bagaimana mekanisme enzim terhadap substrat ini? Setidaknya ada dua model untuk bagaimana si enzim bekerja. Ada yang dikenal dengan model lock and key atau kunci dan gembok, ada model induced feed. Model induced feed ini suatu substrat dapat berikatan pada si enzimnya, kemudian si enzim menyesuaikan konformasinya terhadap bentuk substratnya. Sedangkan lock and key atau kunci dan gembok, bentuk substrat harus cocok dengan bentuk konformasi dari si enzimnya. Jadi jika substratnya bentuknya tidak sesuai dengan konformasi active site dari enzimnya, maka si substrat tidak dapat berikatan dan reaksinya pun tidak dapat berjalan. Adanya model lock and key ini menandakan atau mengidentifikasi bahwa si enzim ini dia bekerja sangat spesifik. Tidak semua substrat yang dapat diubahnya atau dikatalisis reaksinya harus spesifik. Salah satunya mesti spesifik dengan situs penempelannya atau lokasi yang akan menjadi proses katalisisnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana spesifisitas dari enzim. Kespesifikan suatu enzim itu beraneka ragam, tergantung ke arah mana dia menjadi spesifiknya. Ada enzim yang absolut spesifik, ada yang enzim yang spesifisitasnya terhadap grup tertentu, ada enzim yang spesifisitasnya terhadap ikatan kimia tertentu, ada juga enzim yang spesifisitasnya pada stereokimia suatu senyawa. Kita bahas pertama yaitu enzim yang spesifisitasnya absolut. Enzim dengan spesifisitas absolut ini adalah enzim yang mengkatalisis suatu reaksi khusus yang tertuju hanya pada satu substrat saja. Contohnya adalah katalase, dia hanya mengkatalisis reaksi yang menggunakan substrat hidrogen peroksidase. Kemudian ada urease, dia mengkatalisis hidrolisis dari urea. Selanjutnya adalah enzim dengan spesifisitas terhadap gugus atau grup, yaitu enzim yang bekerja pada substrat yang mirip dengan gugus fungsional yang spesifik. Contohnya itu adalah karboksipeptidase. Diingat kembali ya bahwa karboksipeptidase ini adalah salah satu enzim yang terlibat dalam proses pemecahan protein menjadi asam amino di dalam saluran pencernaan. Karboksipeptidase ini dia memutus
gugus similarnya adalah amino. Ya, dia akan memutus asam amino yang berada pada ujung karboksil dari suatu polipeptida. Jadi, kalau tadi kita menuliskan adalah similar substrat, itu similar substratnya adalah amino. Karena di sini kan dia memutus ikatan yang ada pada polipeptida. Kemudian ada heksokinase, yaitu dia menambahkan gugus fosfat pada heksosa. Selanjutnya ada enzim yang spesifisitasnya itu pada ikatan kimia yang dimiliki oleh substratnya. Yaitu contohnya adalah fosfatase, dia menghidrolisis ikatan fosfat ester pada semua tipe ester fosfat. Kemudian ada kimotripsin, dia mengkatalisis hidrolisis pada ikatan peptida. Selanjutnya yang keempat yaitu spesifisitas pada stereoisomer atau stereokimia. Tadi kita sudah sedikit membahas mengenai isomer ya. Jadi enzim-enzim dengan spesifisitas stereokimia ini adalah enzim-enzim yang mampu membedakan antara stereoisomer. Kalau stereoisomer itu lebih ke arah dari penyusunan suatu unsur penyusun suatu senyawa yang tersusun atas senyawa yang sama. Jadi biasanya ada L dan D. Mungkin pada pelajaran karbohidrat juga sudah dipelajari ada L dan D dalam konformasinya. Untuk enzim-enzim dengan spesifitas stereokimia ini dia bisa membedakan kalau ini L atau D dan tergantung pada jenis enzimnya. Misalnya di sini ada L-amino oksidase. Dia hanya akan mengkatalisis reaksi si L-amino saja, tapi dia tidak mengkatalisis reaksi dari D-amino. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Di aktivitas enzim apa? Aktivitas enzim adalah suatu kemampuan yang menyatakan kecepatan reaksi suatu enzim mengubah si substrat menjadi produk dalam reaksi biokimia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, yaitu ada temperatur, pH, substrat, dan konsentrasi dari enzim. Mungkin beberapa penjelasan ini sudah saya masukkan ke dalam buku penuntun praktikum dan saya rasa sudah dibaca juga ya oleh adik-adik. Jadi sedikit saya ulangi kembali bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama adalah temperatur. Peningkatan temperatur berkaitan erat dengan peningkatan energi kinetik. Jadi kalau energi kinetik suatu senyawa yang akan bereaksi tinggi berarti kan dia akan bergerak lebih cepat. Terjadi perbenturan antara dua hal yang akan bereaksinya juga lebih tinggi. Itulah yang menyebabkan suatu reaksi kimia menjadi lebih cepat ketika temperaturnya ditingkatkan. Begitu juga dengan aktivitas enzim. Dia juga akan terbantu dengan adanya peningkatan temperatur atau suhu. Pada aktivitas enzim ini ada yang dikenal dengan temperatur optimal, yaitu temperatur di mana si enzim memiliki aktivitas maksimal. Pada aktivitas enzim tidak berlaku semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi aktivitas enzim. Tapi ada suhu tertentu yang dikatakan sebagai suhu optimal. Contohnya pada enzim-enzim yang terdapat pada tubuh manusia, maka suhu optimalnya itu berkisar antara 37 derajat Celcius. Nah, di sini dapat dilihat pada kurva bahwa seperti tadi saya sebutkan bahwa tidak berlaku peningkatan suhu akan meningkatkan kecepatan reaksi, tapi ada pada suhu tertentu di mana reaksinya justru menurun dan ada pada satu titik di mana reaksinya maksimal. Itu dikenal dengan suhu optimal. Pada suhu sebelum mencapai optimal, maka kecepatan reaksi semakin lama akan semakin tinggi. Artinya apa? Jika suhu makin turun dari suhu optimalnya, maka kecepatan reaksi akan berkurang. Dan setelah mencapai suhu optimal, maka kecepatan reaksi akan menurun.
Kenapa bisa menurun? Seperti kita ketahui bahwa enzim dia adalah protein. Dia dapat mengalami denaturasi. Ketika suhunya ditingkatkan, maka suatu protein akan mengalami denaturasi. Jika protein itu adalah enzim, kalau dia mengalami denaturasi, maka dia akan kehilangan aktivitas katalitiknya. Itulah kenapa kurvanya menjadi turun karena semakin banyak enzim yang mengalami denaturasi dan pada titik ketika semua enzim mengalami denaturasi tentunya kecepatan reaksinya sudah mencapai nol. Nah, ini berkaitan dengan praktikum yang ada lakukan sebelumnya secara daring ya. Ada percobaan menggunakan suhu yang tinggi, ada yang pada suhu 37 derajat Celcius dan ada yang pada suhu dingin. Pada suhu yang kecepatan 37 derajat Celcius itu adalah suhu optimalnya untuk amilase, dan pada suhu lebih dari 60 kalau tidak salah saya itu suhu di atas mendidih itu sudah mencapai 90, maka di situ tidak bisa terjadi reaksi lagi. Si amilase sudah tidak bisa memecah si pati. Maka itu terjadi karena si amilasenya sudah terdenaturasi. Sedangkan pada suhu yang rendah, suhu di bawah 15 derajat Celcius, awalnya si reaksi tidak dapat berlangsung. Nah, tidak dapatnya reaksi berlangsung bukan karena si amilasenya mengalami denaturasi, namun amilasenya mengalami inaktivasi karena suhunya tidak berada pada suhu optimalnya. Dia terjadi perubahan konformasi yang tidak memungkinkan dia melakukan aktivitas katalitik. Namun begitu suhu dinaikkan, muncullah terjadi perubahan konformasi ke bentuk semula, bentuk optimalnya, maka dia dapat melakukan katalisis reaksi perubahan pati menjadi molekul yang lebih sederhana atau menjadi gula. Kemudian faktor yang kedua adalah pH. Jadi sama dengan suhu, suatu enzim juga memiliki yang dikenal dengan istilahnya pH optimum, yaitu pH di mana suatu enzim dapat bekerja secara maksimal. Dan dia juga akan mengalami penurunan jika dia melebihi pH optimalnya dan atau kurang dari pH optimalnya. Untuk larutan fisiologis atau dalam tubuh manusia itu kurang lebih pH-nya akan berkisar antara 7 hingga 7,5 dan sedikit berbeda pada saluran pencernaan di mana pada lambung itu pH-nya itu mencapai 2,0 yaitu akibat adanya asam lambung yang kontribusi dari HCl. Kemudian ada pH optimal pada usus halus yaitu 8. Itu berarti dimiliki oleh enzim tripsin. Kemudian faktor ketiga yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah substratnya. Jadi bagaimana pengaruh substrat terhadap kecepatan suatu reaksi? Jika kita gunakan jumlah enzim yang sama, artinya tidak melakukan penambahan enzim pada suatu reaksi, tapi substratnya kita tingkatkan, maka akan terjadi kurva seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Semakin banyak substrat yang kita tambahkan, maka reaksi akan semakin meningkat hingga pada suatu kecepatan tertentu. Kecepatan tertentu ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya suatu enzim. Karena pada kondisi di sini semua enzim sudah mengikat substrat, jadinya tidak ada lagi kemungkinan untuk meningkatkan konsentrasi atau kecepatan reaksi lebih tinggi lagi. Namun jika kita tambahkan enzim, barulah nanti kecepatan reaksinya dapat meningkat lagi. Tapi akan mencapai kondisi datar kembali ketika jumlah atau semua enzimnya itu berikatan dengan si substratnya. Kemudian faktor yang keempat yaitu konsentrasi enzim. Jadi kebalikan dari konsentrasi substrat tadi, jika substratnya kita biarkan atau kita gunakan dalam jumlah yang konstan, namun jumlah enzimnya yang kita tingkatkan, maka kecepatan reaksi juga akan meningkat. Kenapa? Karena
enzim yang berperan sebagai pengkatalisis itu juga lebih banyak. Jadi akan terjadi peningkatan kecepatan. Nah, berbeda dari substrat tadi yang mencapai kondisi datar pada poin tertentu, jika enzim kita tingkatkan terus, maka kecepatan reaksi akan meningkat terus. Kemudian kita bahas mengenai inhibisi dari enzim atau penghambatan dari enzim. Ada dikenal dengan istilah inhibitor enzim, yaitu suatu senyawa yang dapat mengganggu, memperlambat, atau menghambat aktivitas suatu enzim. Kalau suatu enzim dihambat aktivitasnya, tentunya dia tidak dapat mengkatalisis suatu reaksi. Nah, penghambatan enzim ini sangat penting kita pelajari. Kenapa? Karena dengan adanya inhibitor enzim itu dapat berperan penting dalam pengembangan berbagai senyawa dalam farmasi. Jadi contohnya di sini ada aspirin atau asetilsalisilat, dia bekerja dengan menghambat enzim yang mengkatalisis salah satu step dalam proses pembentukan prostaglandin. Prostaglandin itu adalah suatu senyawa yang menyebabkan rasa sakit. Jadi kalau ada yang luka atau terjatuh dan sakit itu biasanya disebabkan oleh senyawa prostaglandin. Atau pada yang lagi sakit gigi biasanya itu ada kontribusi prostaglandin yang menyebabkan rasa sakitnya. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit itu, maka proses pembentukan prostaglandinnya tentu kita perlu hambat. Salah satunya itu dengan menghambat si enzimnya. Ada senyawa yang perannya sebagai penghambat atau inhibitor untuk enzimnya yaitu aspirin. Kemudian dengan adanya inhibitor enzim ini kita juga bisa mempelajari berbagai mekanisme enzim dan menjelaskan bagaimana metabolisme atau pathway dari metabolisme. Jika kita menghambat suatu enzim A misalnya dan tidak terbentuk produk B, nanti kita bisa menjelaskan, oh nanti berarti dari A dia menjadi C atau ke D. Nah, itu berdasarkan penggunaan dari inhibitor. Setidaknya ada dua kelas besar dari inhibitor enzim. Ada inhibitor yang sifatnya reversible, ada yang irreversible. Kalau inhibitor yang sifatnya reversible artinya reaksi inhibisi yang dilakukannya reversible atau dapat balik. Dia akan menghambat reaksi enzimatis ketika dia berikatan pada enzim, tapi kalau dia sudah tidak berikatan pada enzim, dia akan membiarkan reaksi enzimatis berlangsung. Dengan kata lain, antara inhibitor dengan enzim ikatannya itu sementara, bisa lepas, bisa pasang. Sedangkan pada irreversible, itu proses inhibisinya tidak dapat balik, artinya dia tidak dapat terlepas dari enzimnya. Enzimnya selamanya akan tidak dapat mengkatalisis suatu reaksi. Untuk reaksi-reaksi inhibisi yang sifatnya reversible yang disebabkan oleh inhibitor reversible, ada 3 jenis inhibitor atau ada 3 jenis inhibisi. Ada inhibisi kompetitif, ada inhibisi uncompetitive, ada inhibisi campuran atau mixed inhibition. Pertama, kita bahas mengenai inhibisi kompetitif. Untuk inhibisi kompetitif, si inhibitor dia akan berkompetisi untuk berikatan pada situs aktif atau situs pengikatan dari substrat. Jadi kan tadi kita bahas bahwa pada enzim itu ada tempat terjadinya reaksi katalisis yaitu active site. Di sini si substrat akan berikatan. Nah, si inhibitor dia akan berikatan pada si active site ini sehingga si substrat tidak bisa berikatan. Dengan kata lain, si proses reaksi yang dikatalisis oleh si enzim terganggu atau terhambat. Itu dikenal dengan inhibisi kompetitif. Bagaimana aplikasinya? Salah satu aplikasi dari penggunaan inhibisi kompetitif ini adalah pada kasus keracunan metanol. Jadi metanol ini adalah salah satu senyawa alkohol yang C-nya hanya 1. Jadi pada orang yang keracunan metanol,
Jika dibiarkan, maka ada enzim dalam tubuh kita, alkohol dehidrogenase, dia akan mengubahnya menjadi senyawa namanya formaldehid. Nah, kalau senyawa formaldehid sangat tinggi di dalam tubuh kita, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada berbagai organ. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka diberi terapi dengan pemberian etanol. Etanol di sini dia berperan sebagai inhibitor kompetitif yang juga bisa menjadi substrat untuk alkohol dehidrogenase. Si etanol akan berikatan pada situs aktif alkohol dehidrogenase, artinya kan terjadi penurunan perubahan metanol menjadi formaldehid. Dan dengan kata lain terjadi perlambatan kerusakan dari jaringan akibat peningkatan formaldehid. Sedangkan metanol yang belum diubah, begitu juga formaldehid, nantinya akan salah satunya dikeluarkan melalui urin. Metode ini cukup efektif dalam mengatasi keracunan metanol. Kemudian untuk inhibisi uncompetitif, si inhibitor dia berikatan pada satu situs yang tidak sama dengan situs aktif. Dia berikatan pada situs lain namun menyebabkan penghambatan aktivitas katalitik dari suatu enzim. Untuk kompetisi atau inhibisi unkompetitif ini, si inhibitor dia harus berikatan pada kompleks enzim substrat. Jadi enzim dan substrat harus berikatan terlebih dahulu, baru dia berikatan pada situs yang lainnya. Barulah terhambat proses reaksi katalitik dari si enzimnya. Kemudian bentuk inhibisi ketiga yaitu inhibisi campuran, di mana si inhibitor dia juga tidak berikatan pada situs aktif enzim, namun berbeda dengan yang uncompetitif kan tadi dia harus berikatan pada kompleks enzim dan substrat. Pada inhibisi campuran atau mixed inhibition, si inhibitor dapat berikatan pada enzim substrat kompleks atau cukup dengan berikatan pada enzimnya langsung dan reaksi tidak dapat berlangsung. Kemudian inhibisi yang lainnya adalah inhibisi yang bersifat irreversible. Seperti tadi saya sebutkan bahwa pada inhibitor irreversible ini terjadi ikatan antara si enzim dan si inhibitornya, ikatan yang sangat kuat dan tidak dapat dilepaskan sehingga si enzim selamanya tidak dapat memiliki aktivitas katalitik. Nah, inhibitor-inhibitor yang menyebabkan pengikatan atau penghambatan yang irreversible ini dikenal juga dengan suicide inactivator. Salah satu contoh dari suicide inactivator ini adalah DIFP atau diisopropyl fluorofosfat. Senyawa ini adalah inhibitor terhadap enzim chymotrypsin. Pengikatan DIFP pada chymotrypsin, yaitu pada bagian serinnya, itu akan menyebabkan si chymotrypsin selamanya terikat pada DIF ini. Jadi selamanya si chymotrypsin tidak dapat memiliki aktivitas katalitik lagi. Kemudian kita lanjutkan mengenai bagaimana enzim diregulasi. Dalam tubuh kita banyak sekali proses reaksi kimia yang dikatalisis oleh berbagai jenis enzim. Jadi kalau kita lihat dari karbohidrat saja itu sudah glikolisis saja sudah ada 10 reaksi, kemudian lanjut ke siklus asam sitrat juga ada beberapa reaksi, dan kalau masuk ke lipid ada beberapa reaksi pembentukan dan pemecahan lipid, kemudian dalam asam amino ataupun protein justru lebih banyak lagi. Nah, semuanya itu perlu ada regulasinya. Regulasinya bagaimana? Salah satunya adalah meregulasi si enzim-enzimnya. Jadi dalam suatu reaksi yang melibatkan banyak enzim atau reaksi multi-enzim, biasanya ada salah satu enzim yang diregulasi atau enzim ini dikenal juga dengan enzim regulator. Enzim regulator ini memiliki
efek yang lebih besar terhadap kecepatan dari reaksi berlanjutnya dalam suatu sistem yang melibatkan banyak reaksi. Biasanya, enzim regulator ini merupakan enzim yang terlibat pada reaksi pada tahap pertama. Jadi misalnya kalau pada glikolisis yang terdiri dari 10 tahapan reaksi, maka enzim regulatornya adalah enzim pada tahap pertama, yaitu heksokinase. Aktivitas dari enzim regulator ini dapat diatur atau diregulasi dengan berbagai cara. Ada 3 cara yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada modulasi alosterik, kemudian modifikasi kovalen, dan pemutusan oleh secara proteolitik. Pertama yaitu modulasi alosterik. Jadi ada protein-protein yang sifatnya alosterik, artinya dia memiliki bentuk yang lain atau konfirmasi yang lain yang memicu atau memungkinkan untuk pengikatan suatu modulator. Enzim-enzim alosterik atau protein alosterik ini biasanya dia terdiri dari beberapa subunit. Jadi dia tidak hanya terdiri dari satu untaian polipeptida, tapi dia bisa terdiri dari 2 atau lebih polipeptida. Di mana polipeptida pertama atau subunit pertama itu merupakan area tempat berikatnya substrat atau ada situs aktifnya. Sedangkan pada subunit lainnya itu terdapat suatu daerah pengikatan lain yang diuntukkan itu untuk modulator, suatu modulator yang dapat mempengaruhi kerja dari si enzim ini. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa adanya perubahan konformasi suatu enzim itu akan mempengaruhi katalitik dari suatu enzim. Jadi, akibat pengikatan modulator pada tempat pengikatannya tentunya nanti akan mengubah konformasi dari si enzimnya. Jadi, modulator ini bisa mempercepat reaksi atau aktivitas katalitik dari enzim, bisa juga memperlambat aktivitas katalitik dari suatu enzim. Untuk enzim yang modulatornya itu berikatan pada situs aktif, artinya situs pengikatan modulator sama dengan situs aktif yang merupakan tempat pengikatan substrat, itu dikenal dengan homotropik. Sedangkan enzim alosterik yang tempat pengikatan modulatornya dan tempat pengikatan substratnya berbeda, itu dikenal dengan heterotropik. Nah, beda atau sama ini berkaitan dengan si jenis substratnya. Jadi kalau substratnya sama dengan modulatornya, tentunya dia akan berikatan pada daerah yang sama, yaitu sama-sama berikatan pada active site. Sedangkan kalau molekulnya berbeda, tentunya dia akan berikatan pada tempat yang berbeda. Jadi ada daerah untuk substrat, ada daerah pengikatan untuk modulator. Ini dikenal dengan heterotropik. Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa enzim-enzim alosterik ini memiliki ukuran yang sangat besar dan biasanya terdiri dari beberapa subunit. Jadi salah satu contohnya enzim yang dimodulasi atau diregulasi melalui modulasi alosterik yaitu aspartat transkarbomoilase. Jadi ingat ya pada proses pembentukan karbomoil itu ada enzim aspartat transkarbomoilase, dia memiliki 12 polipeptida. Jadi dia ada satu polipeptida yang merupakan daerah untuk pengikatan si substrat atau active site, dan pada polipeptida yang lain atau subunit yang lain itu merupakan area untuk pengikatan senyawa modulatornya. Nah, untuk pada sistem yang melibatkan banyak enzim atau suatu siklus atau rangkaian reaksi yang melibatkan banyak tahap-tahap, itu dikenal dengan sistem multi-enzim. Biasanya enzim regulatornya itu dihambat oleh produk akhirnya. Jadi produk akhirlah yang memodulasi kerja si enzim tahap pertama. Dia yang mengatur apakah enzim tahap pertama ini harus bekerja dengan cepat atau memperlambat aktivitas
katalitiknya. Nah, akibatnya apa ketika enzim tahap pertama ini kita hambat? Tentunya kalau enzim tahap pertama kita hambat aktivitasnya, maka produk pada tahap pertama atau reaksi pertama juga akan berkurang. Sedangkan produk pada reaksi pertama ini adalah substrat untuk enzim yang tahap kedua. Jadi kalau substratnya berkurang, berarti enzim tahap kedua juga akan memperlambat aktivitasnya secara tidak langsung. Begitu juga dengan enzim untuk tahap ketiga sampai ke tahap seterusnya sesuai dengan berapa tahap reaksinya. Salah satu contohnya di sini saya lihatkan adalah proses pembentukan salah satu asam amino yaitu isoleusin dari treonin. Nah, pada reaksi pembentukan isoleusin ini berlangsung dalam 5 tahap, di mana ketika terjadi peningkatan kadar isoleusin, artinya kan tubuh tidak membutuhkan lebih banyak lagi atau perlu di stop udah sebanyak itu saja isoleusinnya, maka isoleusin dia akan menghambat aktivitas dari enzim tahap pertama, yaitu treonin dehidratase. Jika treonin dehidratase dihambat, maka A yang merupakan produk dari step pertama akan berkurang. Jika A sebagai produk tahap pertama berkurang, maka substrat untuk E2, enzim tahap kedua ini juga akan berkurang. Maka si E2 atau reaksi perubahan dari A menjadi B akan lebih lambat. Begitu seterusnya. Maka proses pembentukan isoleusin akan diperlambat. Ini adalah salah satu contoh dari feedback inhibition atau penghambatan suatu enzim oleh produk akhirnya. Kemudian regulasi yang kedua adalah modifikasi kovalen. Kalau tadi pada modulasi alosterik itu yang berikatan biasanya adalah molekul-molekul yang besar. Seperti tadi kan produk akhirnya yaitu molekul yang besar untuk menghambat si enzim tahap pertama. Pada modifikasi kovalen yang berikatan pada enzim itu biasanya hanya gugus-gugus saja, gugus-gugus kecil seperti fosforil, adenilil, uridil, metil, adenosin difosfat, dan beberapa molekul-molekul atau gugus kecil lainnya. Dia bukan merupakan suatu senyawa yang besar, tapi dia hanya merupakan suatu gugus kecil. Nah, contohnya di sini adalah ada metilasi, yaitu berarti modifikasi dengan penambahan gugus metil. Jadi metil itu hanya terdiri dari CH3 saja. Jadi ada 4 atom saja yang ditambahkan. Nah, contohnya di sini adalah metilasi pada protein kemotaksis pada suatu bakteria. Jadi, jika terjadi metilasi pada protein kemotaksis ini, maka si bakteri dia akan bergerak kepada suatu senyawa yang menjadi penariknya atau senyawa kimia yang menarik si bakteri ini atau kemotaksis istilahnya. Jadi, ketika si proteinnya termetilasi, maka protein akan bergerak ke senyawanya. Misalnya dia diberi suatu glukosa, maka si bakterinya akan bergerak ke arah sumber glukosanya. Dia akan bergerak ke arah sumber glukosanya jika si protein kemotaksisnya termetilasi. Tapi kalau si protein kemotaksisnya tidak termetilasi, si bakteria tidak dapat bergerak ke arah kemoatraktannya atau senyawa kimia yang menariknya. Kemudian ada lagi ADP ribosilasi, yaitu pada bakteri enzim dinitrogenase reduktase. Ini terjadi pada proses nitrogen fiksasi nitrogen. Kemudian ada juga fosforilasi. Fosforilasi ini adalah salah satu modifikasi kovalen yang paling banyak terjadi pada eukariot. Jadi pada eukariot sebagian besar enzimnya diregulasi melalui modifikasi kovalen dengan fosforilasi. Jadi terjadi penambahan fosfat atau pengambilan fosfat dari suatu enzim yang menyebabkan aktivitasnya bertambah atau berkurang. Nah, di sini saya perlihatkan bagaimana modifikasi kovalen secara fosforilasi
Tadi saya sebutkan ya, terjadi penambahan gugus fosfat atau pengurangan gugus fosfat. Nah, untuk proses penambahan gugus fosfat atau penempelan satu gugus fosfat ke suatu enzim itu dikatalisis oleh suatu enzim namanya protein kinase. Penempelan gugus fosfatnya ini terjadi pada residu serin, treonin, dan tirosin dari si enzimnya. Jadi area-area yang ada asam amino ini adalah area-area yang dapat ditempeli gugus fosfat. Proses penempelan gugus fosfatnya ini dikatalisis oleh protein kinase. Kemudian untuk proses pelepasan dari gugus fosforilnya ini enzimnya namanya protein fosfatase. Jadi kenapa si fosforil bisa berikatan dengan serin, treonin, dan tirosin? Jadi gugus atau atom oksigen dari fosforilnya ini dapat berikatan dengan senyawa yang ada pada serin dan treonin dan tirosin ini. Nah, untuk beberapa enzim ada yang ketika dia terfosforilasi dia malah lebih aktif. Tapi ada lagi enzim ketika dia tidak terfosforilasi dia justru tidak aktif. Contohnya adalah pada glikogen fosforilase. Dia menjadi lebih aktif ketika dia terfosforilasi. Tapi pada glikogen sintase dia justru tidak aktif ketika terfosforilasi. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Di sini saya memperlihatkan proses regulasi dari enzim yang mengubah glikogen menjadi glukosa 1-fosfat. Jadi kalau terjadi kekurangan glukosa, maka tubuh akan mendapatkan sinyal untuk memproduksi glukosa. Salah satunya adalah memecah glikogen menjadi glukosa. Kita ketahui bahwa glikogen ini adalah polimer dari glukosa atau dia terdiri dari banyak glukosa. Untuk memecahnya tentunya dia dilepas dulu satu glukosanya dan sisa produknya adalah produk glikogen yang berkurang satu molekul glukosanya. Proses perubahan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat dan glikogen yang lebih pendek ini dikatalisis oleh glikogen fosforilase, di mana si enzim ini dia diregulasi oleh modifikasi kovalen. Ada proses fosforilasi atau unfosforilasi. Untuk proses fosforilasi tadi saya sebutkan dikatalisis oleh protein kinase. Di sini nama protein kinasenya adalah fosforilase kinase. Sedangkan pengambilan gugus fosforilnya itu dilakukan oleh fosforilase fosfatase. Si enzim glikogen fosforilase ini dia memiliki dua bentuk ya. Ada bentuk yang terfosforilasi itu namanya fosforilase A, ada yang bentuknya tidak terfosforilasi atau fosforilase B. Nah, bagaimana kerjanya? Ketika si glikogen fosforilase mengalami fosforilasi menjadi glikogen fosforilase A, maka bisa dilakukan proses perubahan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat. Tapi ketika fosfat yang ada pada glikogen fosforilasenya ini diambil oleh si enzim fosforilase fosfatase atau dilepaskan dari si glikogen fosforilase B, fosforilase A kan kalau fosforilase A diambil gugus fosfatnya maka dia akan berubah menjadi bentuk B-nya, yaitu bentuk yang tidak terfosforilasi. Bentuk yang tidak terfosforilasi ini itu tidak akan dapat mengubah si glikogen menjadi glukosa 1-fosfat. Si glikogen fosforilase B-nya ini adalah bentuk yang tidak bekerja atau tidak aktif mengubah si substrat menjadi produknya. Ini adalah salah satu regulasi di salah satu step pengubahan glikogen menjadi glukosa.
Dan masih banyak lagi enzim-enzim dalam eukariot yang diregulasi melalui proses fosfatasi atau pengambilan gugus fosfatnya ini. Bentuk regulasi enzim yang lainnya adalah pemutusan secara proteolitik suatu prekursor enzim. Untuk enzim-enzim yang diregulasi dengan cara ini, prekursor enzim atau senyawa yang akan menjadi enzim itu diproduksi dalam bentuk tidak aktif atau dikenal juga dengan istilah zimogen. Nah, ketika dia akan aktif sebagai enzim, maka si zimogen ini harus diputus dulu beberapa bagiannya sehingga berubah menjadi bentuk yang aktif. Nah, pemutusan bagian dari zimogen membentuk suatu enzim yang aktif itu dilakukan oleh suatu enzim namanya protease. Nah, pemutusannya ini dilakukan pada bagian-bagian spesifik dari suatu polipeptidanya. Contohnya di sini beberapa enzim yang melakukan regulasi secara proteolitik ini adalah enzim-enzim yang terdapat pada saluran pencernaan. Jadi sebelumnya ketika kita membahas bagaimana protein didegradasi, kita juga sudah membahas beberapa protein yang terdapat pada saluran pencernaan ini. Dan kondisinya dia diproduksi dalam keadaan tidak aktif atau zimogen. Contohnya yaitu ada pepsin. Pepsin ini diproduksi dalam keadaan tidak aktif, namanya adalah pepsinogen. Kemudian ada chymotrypsin, dia juga diproduksi dalam keadaan tidak aktif, namanya chymotrypsinogen. Ada tripsin dari tripsinogen. Nanti protease akan memutus beberapa bagian dari asam aminonya sehingga terbentuklah suatu enzim yang aktif, yaitu pepsin, chymotrypsin, dan tripsinogen. Kemudian ada lagi enzim elastase. Ini bukan merupakan enzim di saluran pencernaan, tapi enzim yang dapat memutus beberapa ikatan asam amino pada jaringan ikat. Jadi dia juga diproduksi dalam keadaan tidak aktif, namanya proelastase. Pengubahan atau penghambatan aktivitas dari protease ini dapat menghambat proses pembentukan dari enzim-enzim ini. Jadi enzim-enzim ini tidak selamanya langsung dirubah menjadi bentuk aktifnya, tapi dia perlu dikendalikan juga. Perubahan pepsinogen menjadi pepsin dapat dihambat dengan adanya penambahan inhibitor pepsin. Kemudian perubahan chymotrypsin menjadi chymotrypsinogen menjadi chymotrypsin dapat dihambat oleh suatu inhibitor namanya pancreatic chymotrypsin inhibitor. Perubahan tripsinogen menjadi tripsin dapat dihambat oleh inhibitor pancreatic tripsin. Kemudian penghambatan perubahan proelastase menjadi elastase dapat dihambat oleh suatu senyawa namanya alfa-1 antiproteinase. Kemudian masih berkaitan dengan proses pemutusan proteolitik ini, bahwa enzim protease itu tidak hanya memutus beberapa bagian dari suatu prekursor enzim untuk mengubah si enzimnya menjadi aktif, tapi dia juga bisa berperan memutus beberapa bagian asam amino dari suatu senyawa protein yang non-enzim. Nah, senyawa protein ini biasanya diproduksi dalam bentuk yang belum siap pakai atau dikenal dengan istilahnya proprotein atau proenzim. Contohnya itu ada kolagen yang terdapat pada jaringan ikat hewan, kemudian ada trombin dan fibrin yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Ketiga protein ini dia diproduksi dalam keadaan belum siap pakai atau istilahnya tadi proprotein, yaitu prokolagen, protombin, dan fibrinogen. Nah, ketiganya mesti diputus pada beberapa areanya oleh suatu protease sehingga dihasilkan bentuk aktifnya kolagen,
trombin, dan fibrin. Nah, jadi dari tadi kita sudah melihat bahwa enzim itu diregulasi dengan berbagai cara. Kita tadi juga sudah mengingatkan bahwa dalam tubuh manusia ataupun dalam tubuh suatu organisme itu reaksi enzimatis yang terjadi itu sangat banyak sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja, perlu adanya regulasi. Jadi kenapa perlu adanya regulasi? Ketika tidak ada regulasi, tentunya semua substrat-substrat yang besar semuanya akan diubah menjadi molekul yang kecil. Karena sebagian besar reaksi seperti pada proses kita bayangkan pada proses glikolisis, jika reaksinya tidak dibatasi, maka semua glukosa tentunya akan dirubah menjadi energi. Dengan kata lain, kita harus selalu mensuplai glukosa pada tubuh kita dan kalau begitu kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Tapi Tuhan menciptakan tubuh kita dengan cerdas, Dia melakukan regulasi sehingga ketika sumber suatu substrat itu banyak, maka dia akan menggunakannya untuk sintesis tertentu atau menyimpannya. Tapi ketika suatu substrat itu menjadi sedikit atau kekurangan, maka dia akan menggunakan simpanannya tadi untuk diubah menjadi senyawa yang dibutuhkan. Jadi itulah fungsi peran atau pentingnya regulasi enzim agar ketersediaan suatu senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh itu tetap tersedia dalam jangka waktu yang lama atau berkepanjangan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan jelas. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.